Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maharini Anissa dari kelas reguler 1 A1. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu penelitian pengembangan atau biasa disebut dengan penelitian R&D dan penelitian eksperimen. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas di PPT yang saya sampaikan. Untuk penelitian pengembangan, saya berikan 5 topik pembahasan, ya bisa dilihat di bagian sini. Ya, ini pembahasannya dari pengertian sampai contoh. Kemudian untuk yang penelitian eksperimen itu saya memberikan 7 topik pembahasan. Oke. Nah, sekarang kita ke penelitian pengembangan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan penelitian R&D, ya, Research and Development. Pengertian dari penelitian pengembangan menurut Bock-Engel, ya, tahun 83, beliau menjelaskan bahwa model pembangunan berbasis industri di mana temuan penelitian yang digunakan untuk merancang produk baru dan prosedur yang kemudian secara sistematis dilakukan uji lapangan, kemudian dievaluasi dan disempurnakan sampai temuan itu nanti, ya kan, memenuhi sebuah kriteria yang efektivitas, kemudian selain efektivitas juga berkualitas. Kalau menurut Sugiono di bukunya pada tahun 2017, di sini dia berpendapat bahwa penelitian R&D itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dan di sini produk yang dimaksud itu bisa dalam bentuk hardware, bisa juga berupa software. Kalau hardware itu seperti halnya buku tulis, ya kan, buku paket yang bisa dibawa anak. Kalau software itu seperti halnya APK, ya, APK yang bisa ditaruh di dalam HP Android, begitu. Next, kita ke karakteristiknya, ya. Ada 4 karakteristik dari penelitian R&D. Yang pertama, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, dilakukan uji lapangan dalam situasi senyatanya di mana produk itu nanti akan digunakan. Yang terakhir, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Model-model penelitian dan pengembangan. Nah, aslinya itu ada banyak sekali, ya, model penelitian dan pengembangan. Akan tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 4 model yang biasa digunakan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu yang pertama model Bock-Engel, yang kedua model Dick and Carey, yang ketiga model 4D, yang keempat model ADIE. Kita ke model yang pertama, yaitu model Bock-Engel. Beliau memberikan 10 langkah, ya, 10 langkah bagaimana membuat suatu produk yang baik. Nah, ini bisa kalian lihat bagiannya, ya. Untuk pengertian dari setiap langkah, di sini saya jelaskan. Untuk yang pertama, yaitu Research and Information Collection. Jadi penelitian awal itu terkait dengan produk pendidikan. Karena ini kita dalam pendidikan, jadi saya bahasnya dalam produk pendidikan, ya. Yang akan dikembangkan itu termasuk studi literatur, pengukuran kebutuhan, dan penelitian dalam skala kecil, dan persiapan kerangka kerja penelitian. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan studi literaturnya, kemudian sudah mengukur kebutuhannya nanti apa aja, kalian ke langkah kedua, yaitu planning, menyusun, ya, membuat rencana studi nanti yang akan kalian buat itu kira-kira mempunyai tujuannya apa dan bagaimana desain penelitiannya, desain produknya, dan pastinya studi kelayakannya, ya, biar bisa digunakan
jangka panjang dan bermanfaat untuk bidang pendidikan. Langkah ketiga yaitu develop preliminary form of product. Jadi di sini mengembangkan produk, mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Jadi menyiapkan komponen pendukung dan pedomannya serta melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Yang keempat, melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas, ya, dan menganalisis data dengan cara wawancara, observasi atau angka. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa dalam tahap keempat itu ada uji coba lapangan awal. Ini biasanya peneliti melakukan uji coba terhadap 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 sekolah. Kemudian setelah diuji coba, peneliti memberikan instrumen kepada subjek penelitian, kepada ahli produknya, ahli apa itu namanya? Ahli validasinya. Jadi di sini nanti ada semacam instrumen yang akan dibuat atau disebut juga sebagai angket, ya. Setelah diuji coba, kemudian melakukan perbaikan. Nah, di sini melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan. Ini tergantung dari analisis pada tahap keempat, ya, sesuai dengan hasilnya. Kalau dia mungkin banyak kelemahannya, mungkin bisa dilakukan lebih dari 1 kali, ya, tergantung hasilnya. Setelah diperbaiki, diuji lagi atau mindful testing, uji lagi tapi dalam halayak yang lebih luas. Ini biasanya tidak lagi dalam 1 sampai 5 sekolah, tapi bisa 5 sampai 10, ya, 5 sampai 10 sekolahan uji cobanya, uji coba produknya. Setelah uji coba diperbaiki lagi, ya, perbaiki lagi, penyempurnaan lagi. Setelah penyempurnaan, uji lagi, ya, diuji validasi terhadap model yang tadi dihasilkan. Setelah diuji validasi oleh ahlinya, kemudian perbaikan lagi, ya. Jadi intinya itu di dalam tahap POK/NK banyak uji coba. Setelah uji coba kemudian direvisi, kemudian uji lagi, revisi lagi, uji lagi, ya, uji lagi. Nah, setelah ini nanti sampai pada final product revision, yaitu perbaikan terakhir yang pastinya sudah dalam produk yang paling baik yang siap untuk dikembangkan, ya. Yang terakhir kita ke dissemination and implementation, yaitu menyebarluaskan produk ke halayak yang lebih luas, ya. Itu adalah 10 langkah bagaimana cara membuat produk yang baik, penelitian pengembangan yang baik, ya, yang mempunyai efektivitas dan kualitas yang baik. Kita ke model yang kedua, yaitu model Dick and Carey. Nah, di sini sebenarnya model POK/NK sama model Dick Carey itu hampir sama, ya, hampir sama, yaitu yang pertama kesamanya itu sama-sama 10 langkah, ya, sama-sama 10 langkah, dan kerangka berpikirnya pun mirip, ya, mirip. Jadi nanti kalau ketika saya menjelaskan langkah dari model Dick and Carey, banyak persamaan dari model pertama tadi sama yang kedua ini, ya. Nah, biasanya juga para peneliti itu hanya menggunakan langkah sampai tahap ke-8, ya. Kalau dirasa sampai tahap ke-8 itu sudah cukup, ya sudah cukup. Tapi kalau belum, bisa dilanjutkan ke tahap 9 sampai ke tahap 10, ya. Kita ke penjelasannya. Yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan program. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran, ya, yang mencakup keterampilan, proses prosedur, dan tugas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis pembelajar. Di sini menganalisis siswanya, ya, yang mencakup kemampuan, sikap, sama karakteristik awal. Di sini coba kalian perhatikan lagi bahwa langkah 2 sama 3 itu dia seimbang, ya. Jadi ini dia menganalisis
instructional analysis sama analisis linear and context. Jadi dia tahapnya bareng ya, baru nanti disimpulkan di tahap keempat. Nah, tahap keempatnya ini merumuskan tujuan untuk kerja sebagai gambaran rumus operasional yang mencerminkan tujuan khusus program ya yang akan dikembangkan nanti. Setelah itu mengembangkan instrumen atau asesmen yang secara langsung berkaitan dengan tujuan khusus. Yang keenam, mengembangkan strategi instruksional ya yang secara spesifik untuk membantu pembelajar mencapai tujuan yang khusus tadi. Dan yang ketujuh yaitu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, baru mulai mendesain. Nah, ini langkah ke-8, design and conduct formative evaluation of instruction, merancang dan melakukan evaluasi formatif. Kalau di Book and Gal itu kan setelah kita tahu kita mau ngapain ya kan, kita sudah tahu studi literaturnya, baru kita merencanakan ya kan, kalau di modelnya Dick and Carey merencanakan itu pada tahap ke-8. Nah, biasanya juga dalam kondisi tertentu pengembang itu cukup sampai pada langkah ini ya, ini menurut rujukan yang saya ambil. Dick and Carey merekomendasikan suatu proses evaluasi formatif sebagai hasil validasi dari langkah 8 untuk melakukan revisi di langkah selanjutnya. Nah, ini proses evaluasi formatifnya ya, ada 3. Yang pertama, one-to-one trying out, dilakukan untuk memperoleh masukan awal tentang produk atau rancangan tertentu. Ini biasanya dari 1 sampai 3 orang ya, 3 orang. Kemudian yang kedua, field and try out, dipakai untuk melakukan revisi produk atau rancangan. Terus ketiga, small group tryout, dilakukan untuk memperoleh masukan akhir produk atau rancangan. Ini juga terhadap subjeknya ya, jadi dia meneliti, bertanya pada subjeknya yang tentunya lebih besar dari 5 orang ya, lebih banyak maksudnya. Nah, selama uji coba ini ya, pengembang itu melakukan observasi sama wawancara. Jadi ada instrumen yang diberikan kepada subjek penelitiannya gitu ya. Nah, kalau dirasa sampai langkah 8 cukup selesai. Tapi kalau dirasa harus langkah ke-9 dilanjutkan, yaitu langkah revisi instruction, yaitu revisi dilakukan terhadap proses pembelajaran ya, pembelajaran atau produk yang dikaitkan dengan langkah-langkah sebelumnya. Kalau yang ke-10, design and conduct summative evaluation, ini bertujuan untuk menentukan tingkat efektivitas produknya ya secara keseluruhan dibandingkan dengan programan. Ini kalau langkah 10 sama seperti langkahnya Book and Gal ya gitu. Itu adalah pemaparan model yang kedua. Kemudian kita ke model yang ketiga, yaitu model 4D. Itu menurut Tia Garajan. Nah, di sini kalau model 4D dia lebih simple ya, cuma ada 4 langkah yang perlu dijalani, dan ini juga lumayan banyak para peneliti yang mengambil metode R&D menggunakan metode ini 4D karena dirasa lebih sederhana mungkin ya. Yang pertama kita yaitu pendefinisian ya, menetapkan dan menentukan kebutuhan instruksional dengan langkah menganalisis awal akhir ya kan, kemudian menganalisis evaluasi siswanya, kemudian menganalisis tugasnya dan juga konsepnya. Setelah analisis itu selesai, baru mulai mendesain ya, merancang menyiapkan bahan dan apa aja yang dibutuhkan produk yang mau dikembangkan tadi itu apa. Nah, setelah merancang, kita tahu mau buat apa,
kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pengembangan atau develop, yaitu di mana ada umpan balik yang didapatkan melalui evaluasi formatif dan instrumen yang harus direvisi. Ada beberapa langkah pada tahap develop ini, yaitu validasi ahli, ya, sama tes pengembangan. Kalau validasi ahli itu nanti si pengembangnya atau penelitinya memberikan instrumen, ya, kepada validasi ahli validasinya, dimana memberikan instrumen itu bertujuan untuk memberikan saran, ya. Nanti kan ahli validasinya memberikan saran kepada peneliti atau pengembangnya untuk memperbaiki produk yang akan dia kembangkan itu agar menjadi lebih baik kan pastinya. Dan tes pengembangan juga tujuannya agar bisa diketahui itu kelemahan dari produknya itu apa gitu, ya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu disseminate atau penyebar luasan, dimana produk hasil pengembangan itu nanti dipromosikan agar dapat diterima pengguna baik individu maupun kelompok, ya. Jadi di sini model 4D itu semuanya berawalkan dari huruf D, ya, ya gitu. Kita next ke model berikutnya, model ADE, ya. Langkah pertama yaitu analisis, yaitu maksudnya pemikiran tentang produk baru yang akan dikembangkan, ya. Jadi kalian punya pemikiran apa, setelah itu kalian merencanakan, yaitu mendesain. Setelah merencanakan, kalian mengembangkan, mengembangkan perangkat produk yang diperlukan dalam pengembangan. Nah, di sini tuh nanti ada langkah yang sangat penting dalam langkah mengembangkan suatu produk, yaitu uji coba, ya, uji coba dan memberikan angket atau instrumen kepada subjek penelitian maupun kepada ahli validasi dan ahli produknya begitu. Ini pada tahap ketiga dilakukan yang namanya uji coba. Kemudian setelah uji coba, mengimplementasikan, yaitu memulai menggunakan produk baru itu dalam pembelajaran. Kan sudah ada validasi nih, validasi, oh udah bagus, udah direvisi, bagus, kemudian diaplikasikan atau diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, dievaluasi, ya kan, melihat kembali dampak pembelajaran dengan cara yang kritis. Nah, itu penjelasan singkat dari saya tentang 4 model yang saya ambil untuk di makalah saya ini. Dan menurut saya yang paling mudah dan yang banyak digunakan itu 2 model yang langkahnya sederhana, yaitu model ADI ini, ya, ini juga lumayan banyak, sama model 4D. Nah, sekarang kita ke kelebihan dari penelitian R&D. Ada 4 kelebihan, ya. Yang pertama, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi yang tinggi karena tadi ada ahli validasinya. Yang kedua, mendorong proses inovasi produk yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Jadi kan inovasi, jadi kayak pembaruan gitu, ya. Yang ketiga, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teori dengan yang bersifat praktis. Dan terakhir, merupakan metode yang cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Itu kelebihannya. Selain itu ada juga kekurangannya, ya. Kekurangannya di sini saya ada 2 kekurangan menurut buku yang saya ambil, yaitu memerlukan waktu yang relatif panjang dan tidak mampu digeneralisasikan secara utuh. Memiliki waktu yang relatif panjang karena tadi, ya, banyaknya uji coba lapangan, kemudian direvisi,
uji coba lagi, revisi lagi, uji coba lagi, revisi lagi sampai menghasilkan produk yang benar-benar baik, ya. Kemudian kita lanjut ke contohnya, ya. Contoh judul penelitian R&D di sini saya memberikan 3 contoh yang sudah ada di beberapa penelitian, ya. Di sini ada pengembangan buku ajar matematika kelas 10 SMA berbasis HOTS. Dan kedua, pengembangan instrumen penilaian tes berbasis mobile online pada prodi pendidikan matematika, dan pengembangan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Biasanya itu kalau penelitian R&D itu ini ada kata pengembangan gitu ya. Pengembangan yang sifatnya itu nanti berupa suatu produk. Bisa berupa, kalau buku ajar berarti kan ini contoh yang hardware, ya, hardware yang bisa dipegang sama anak. Kalau yang ini instrumen tes berbasis mobile online, berarti ini software. Ini juga software, gitu, ya. Nah, kita masuk ke penelitian eksperimen. Oke, penelitian eksperimen. Pengertiannya, sini, menurut Sugiono sama Hedi, ya. Sorry ya, maaf. Sugiono itu dia berpendapat bahwa metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh, ya, pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Kalau menurut Hedi, penelitian eksperimen itu dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Dari dua pendapat ini bisa saya simpulkan bahwa penelitian eksperimen itu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pemberian suatu perlakuan terhadap subjek penelitian, ya. Dimana penelitian eksperimen itu sendiri bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat, atau bisa dibilang cause and effect relationship, gitu. Karakteristiknya ada 3. Variabel bebas yang dimanipulasi, kemudian variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan, dan variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Untuk karakteristik dari penelitian eksperimen di sini ada 3. Yang pertama, variabel bebas yang dimanipulasi, kemudian variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan, dan observasi langsung oleh peneliti. Variabel dalam penelitian eksperimen itu ada 4, yaitu variabel yang memberi pengaruh, variabel terikat, variabel ekstranus, dan variabel penyela. Ya. Proses penelitian dari eksperimen itu sendiri ada 9, ya, atau langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu melakukan kajian secara induktif, ya, kajian tentang penelitian nanti berupa apa, misalkan perbandingan antara model A sama model B, atau pengaruh, atau mungkin efektivitas, ya. Kemudian mengidentifikasi masalahnya apa, kalian buat. Setelah dapat masalah, ya kan, masa sudah tahu, kalian melakukan studi literatur. Jadi melihat literatur tentang penelitian sebelumnya kalian cari, kemudian membuat rencana penelitiannya. Harus mempunyai gambaran dulu nanti mau bagaimana, penelitiannya mau dibuat seperti apa desainnya, ya kan. Setelah tahu rencananya, baru kalian melakukan eksperimennya. Eksperimen biasanya kalau dalam bidang pendidikan itu ya di sekolah-sekolahan. Meskipun tidak menutup kemungkinan tidak semua mahasiswa tentunya atau calon peneliti itu melakukan eksperimen di sekolah, bisa juga di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian yang keenam, mengumpulkan data. Jadi di sini setelah kalian melakukan eksperimen, itu nanti mengumpulkan beberapa data-data yang diperoleh dari eksperimennya. Itu nanti bisa berupa
data tes, bisa juga berupa data instrumen atau data wawancara dari subjek penelitian yang kalian lakukan. Kemudian mengorganisasi dan mendeskripsikan data. Setelah kalian mempunyai data, biasanya data eksperimen itu bisa dalam bentuk angka. Kalau angka berarti kan kuantitatif. Kalau berupa deskripsi itu nanti mengarahnya ke kualitatif. Nah, dari data ya, data yang kalian lakukan di dalam eksperimen itu kalian deskripsikan, ya kan? Kalian buat pembahasannya. Ya, kalian setelah itu melakukan analisis, ya kan? Setelah itu dianalisis dan dibuat laporan. Gitu. Ya, itu langkahnya. Bentuk desain dari penelitian eksperimen itu sendiri di sini ada 3 bentuk, ya, dimana masing-masing bentuk desain ada beberapa macamnya lagi, ya. Ini yang pertama pra eksperimen, yaitu ada 3 macam di sini. Studi kasus bentuk tunggal, pretest ini post-test ya, pretest post-test kelompok tunggal, sama perbandingan kelompok-kelompok statis. Kalau yang kuasi eksperimen atau biasa disebut dengan penelitian eksperimen semu, ya, semu, yaitu ada 2 macam, pretest post-test tidak ekuivalen sama pretest post-test pada kelompok tunggal materinya yang ekuivalen. Selanjutnya bentuk yang ketiga true eksperimen atau bisa disebut sebagai penelitian murni. Macamnya ada 3, yaitu post-test pada kelompok ekuivalen, pretest post-test pada kelompok ekuivalen, dan 4 kelompok homogen. Kalau dalam bidang pendidikan, ya, yang biasanya yang sudah pernah dilakukan itu banyak menggunakan penelitian eksperimen yang kuasi, ini yang semu ya, penelitian semu. Dan macamnya itu ini di pretest post-test tidak ekuivalen, karena itu kan membandingkan antara kelas 1 dengan model A, kemudian kelas 2 dengan model B, dan dengan adanya lagi kelompok kontrol, ya, kelas C. Itu yang paling sering digunakan oleh para calon peneliti atau peneliti yang sudah ada, ya. Kalau yang para eksperimen itu jarang atau mungkin pernah tapi jarang ya digunakan, karena di sini dia kan pra kan ada yang tidak ada pembandingnya gitu loh, jadi kurang bagus juga. Jadi banyak yang ke kuasi maupun ke true eksperimen gitu, ya. Kalau yang ini post-test pada kelompok ekuivalen itu berarti hanya ada tes postnya atau tes bagian akhirnya, tidak ada tes bagian awalnya. Setelah bentuk kita ke kelebihan penelitian eksperimen menurut Christensen. Dalam bukunya pada tahun 2007 itu ada 2 kelebihan, yaitu kemampuan untuk membuktikan hubungan sebab akibat dan kemampuan untuk memanipulasi secara tepat satu atau lebih variabel yang diinginkan peneliti. Itu kelebihannya, ya, ada 2. Kalau kekurangannya itu ada 3. Nah, di sini kekurangan yang pertama yaitu sulit untuk digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan menganggap manusia sebagai objek yang dapat dimanipulasi. Itu menurut Christensen dalam bukunya. Ya, kalau contoh judul penelitian eksperimen di sini saya memberikan 3, yaitu model discovery learning berbantuan software Maple terhadap kemampuan pemahaman matematis. Nah, ini merupakan penelitian eksperimen, ya, ada model, kemudian ini kan sebab dikasih model DL berbantuan software, nanti akibatnya kemampuan matematisnya
kemampuan pemahaman matematis siswa meningkat kayak gitu. Contoh judul penelitian yang kedua yaitu efektivitas model LC5E dan CRH berbantuan multimedia interaktif terhadap hasil belajar siswa. Kalau yang judul kedua ini menggunakan biasanya tadi yang bentuk desain eksperimen semu ya, membutuhkan 3 kelas, yaitu ini kelas pertama menggunakan LC5E berbantuan multimedia interaktif, kemudian kelas yang kedua yaitu menggunakan model CRH berbantuan multimedia interaktif, dan nanti ada kelas kontrolnya ya yang tidak menggunakan kedua model ini. Nanti dilihat apakah ada sebab akibatnya, nanti lebih efektif yang mana kira-kira gitu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu di sini pengaruh penggunaan strategi means and analysis terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP. Kalau kalian cermati di sini ciri-ciri dari judul penelitian eksperimen itu ada hubungan sebab akibatnya. Jadi sebab adanya model, adanya perlakuan, jadi nanti akibatnya dia menjadi lebih baik. Nah, seperti itu ya. Sekian dari saya ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila dalam penjelasan saya ada yang masih dirasa membingungkan, bisa kalian tanyakan, dan apabila ada kata-kata yang mungkin saya salah ucap atau mungkin kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum.